Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami dalam diam mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya. Dan kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat bersama-sama kami pada hari ini, dimanapun mereka berada. Semoga penyertaan Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Juga harta benda yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Engkau menjaga dan memelihara daripada segala yang jahat. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera ini, damai ini adalah satu keadaan yang aman. Dan sejahtera ini adalah satu keadaan yang aman, tetapi dia lebih mendalam. Sejahtera, sejahtera mendalam. Kata-kata yang lain itu adalah sentosa. Kalau sebelum kita pulang hari ini, Padri akan memberikan berkat itu. Dan dia akan mengatakan sentosa Allah yang melampaui pengertian manusia. Dia bilang, Reverend Peter nanti. Dan sudah pun hafal sudah itu kan. Tidak perlu lagi tinggal buku. Memelihara kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta dengan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus kata apa? Aku berikan kepada kamu damai. Bukan seperti mana yang dunia memberikan damai. Kalau ada perdamaian sekalipun di Timur Tengah, itu belum tentu damai sejahtera yang sebenar. Yesus kata, aku memberikan kepada kamu damai yang dari aku, yang aku berikan kepada kamu. Bukan seperti mana dunia memberikan damai, tapi seperti aku memberikan damai. Yang masalahnya dunia hari ini, saudara dan sekalian, mereka Kristiankah bukan Kristiankah, mereka ini tercari-cari satu kedamaian hidup, satu kesejahteraan hidup. Tetapi mereka tidak tahu kepada siapa sumber damai itu. Dan mereka berpikir, kita semua berpikir, pernah kita berpikir, kalau saja aku ada uang yang banyak, cunlah hidupku, baguslah hidupku. Kalau saja aku ada kejayaan, maka baguslah hidupku, amanlah aku. Kalau saja aku ada hubungan yang baik dengan semua orang, maka damai sentosalah aku. Atau kalau saja aku mengikut satu-satu agama ini, amanlah aku. Tetapi saudara, kita tahu, kamu tahu, saya tahu. Setiap orang yang mencari kedamaian yang seperti itu berakhir dengan kehampaan. Karena mereka tidak mencarinya di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ini. Kenapa? Karena masalah manusia hari ini bukanlah karena kebingungan atau perasaan yang tidak tentram, bukan karena kemiskinan semata-mata, bukan karena kita lonely semata-mata, bukan karena kita sengsara semata-mata, tetapi karena kita tidak mendapat damai sentosa yang sebenarnya yang daripada Allah itu. Maka walau bagaimanapun kita berusaha, damai sejahtera yang kita cari-cari itu belum lagi dapat kita nikmati sepenuhnya. Jadi hari ini saudara, kita kaitkan pembacaan Injil itu dan dalam kita punya siri khotbah daripada kitab Roma ini tentang damai sejahtera
dengan Allah ini. Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal yang kelima itu, ayat yang pertama. Dia kata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menulis kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, baik orang Yahudi, baik orang bukan Yahudi, kepada orang-orang di Roma atau di Roma. Dia mengatakan kita ini dibenarkan oleh iman. Dan kalau kita dibenarkan oleh iman, dikatakan di sini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Iman menuju kepada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu sumbernya adalah Yesus Kristus. Tadi dalam pembacaan kita, pembacaan Injil itu, pada hari Minggu itu, 2 orang dari Emmaus itu berjalan kembali. Dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Dan Tuhan Yesus mendampingi mereka dan bertanya kepada mereka, apakah cerita kamu orang ini? Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus telah mati disalibkan dan hari ini dia bangkit, tetapi tidak kami lihat. Siapakah orang itu? Mereka kata tidak pasti. Dan kalau kita rumuskan, Yesus kata, bahlul kamu, palui kamu, bodoh kamu, kata Tuhan Yesus. Wih, kerasnya perkataan itu. Ya. Kamu tidak tahukah orang yang berjalan seiring dengan kamu yang sekarang ini, itulah orangnya itu. Lalu sampai ke tempat itu, kampung itu, Yesus kan dia berpur-pur dia untuk melanjutkan perjalanannya. Pandai Tuhan Yesus ya. Awas ya, Tuhan Yesus rupanya pandai dia pur-pur. Dia pandai uji kita. Ada waktunya. Kalau begitu dia buat kepada orang yang dari Emmaus itu, pasti dia juga boleh melakukannya kepada kita hari ini. Dia menguji kita. Yesus menguji 2 orang ini dengan berjalan lebih dahulu seolah-olah meneruskan perjalanan. Tetapi 2 orang ini yang mencari damai yang sebenar ini. Yang mereka tidak pasti kepada siapa mereka mencari. Tetapi nampaknya gayanya orang ini, dia ada satu kalimat, dia satu penampilan, dia satu kepribadian yang lain daripada yang lain. Lalu mereka suruh Yesus tinggal dengan mereka. Dan kamu tahulah ceritanya sepenuhnya kan. Yesus itu adalah sumbernya damai sejahtera itu. Kalau saja kita yang mencari damai sejahtera ini dapat mencarinya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan berarti tidak ada masalah. Damai ini bukan berarti tidak ada perang. Damai berarti bukan berarti tidak ada perkara-perkara yang menyakitkan hati. Tetapi di sebalik semua itu, kita boleh berdiam, kita boleh bertenang. Dan orang bertanya kepada kamu, lain orang dia susah, dia terganggu, dia panik, tetapi saya nampak kamu tenang dalam posisi katanya. Tenanglah kamu dalam posisi. Apa jawaban kamu? Sebab aku ada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu baik. Selamanya dia baik. Kita nyanyi sebentar tadi kan? Ada amin? Ya. Jadi saudara sekalian, jadi kita gabungkan cerita ini kepada kita yang masih tercari-cari satu komoditi, satu barang ini, satu benda ini yang bernama damai sejahtera ini. Kalau sampai sekarang kita masih tercari-cari, sekarang ketahuilah engkau boleh mendapatkannya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, itu poin yang pertama yang saya mau kongsikan di sini. Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah sumber damai sejahtera itu. Apakah lagi yang kita boleh belajar di sini? Seterusnya, Rasul Paulus kata,
daripada ayat yang ketiga. Oleh itu, ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu, ya, bukan hanya kamu ada damai sejahtera itu yang di dalam Tuhan Yesus yang melalui Yesus Kristus itu, bukan itu saja katanya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kenapa kesengsaraan itu kau rasa-rasa? Kenapa Paulus masukkan elemen sengsara itu dalam damai sejahtera? Ini ada konteksnya, saudara. Rasul Paulus bercakap kepada orang-orang di Kristen di Roma ketika itu. Posisinya orang-orang Kristen ketika itu di Roma adalah satu posisi yang berada di tingkat rendah. Oleh karena kemiskinan mereka, oleh karena mereka tidak ada sesuatu yang boleh membanggakan mereka, oleh karena agama Kristen pada waktu itu disengsarakan, diketepikan dan sebagainya. Maka orang-orang Kristen yang ada Yesus Kristus itu, yang ada damai sejahtera itu, barangkali mereka bertanya, adakah kesengsaraan ini akan menghabiskan, melunturkan, akan cancel damai sejahtera yang ada pada kami? Adakah kami ini akan kehilangan damai sejahtera ini karena kami sengsara? Hari ini kan sama juga. Damai sejahtera kita boleh hilang karena kita mencari kehidupan yang lebih baik tapi gagal. Hari ini damai sejahtera kita boleh hilang karena kita mau mencari pekerjaan yang lebih baik tapi gagal. Hari ini damai sejahtera kita boleh hilang karena kita mau mendirikan rumah tangga tapi gagal pinangan itu. Hari ini damai sejahtera kita boleh hilang karena apa saja yang boleh menggagalkan, membuat kita rasa kecewa. Dan kita bertanya, di manakah Tuhan Yesus pada waktu ini? Hari ini ada orang yang mau tenggelam di Laut Cina Selatan. Dan tidak ada tangan yang dihulurkan membantu dia. Damai sejahteranya boleh terhapus. Tetapi puji Tuhan, karena dalam gelora laut kehidupan itu, ada satu tangan yang dihulurkan, selamatkan orang itu. Dan dia berdiri di tempat ini dan bersaksi, aku tidak berdiri di sini kalau tidak ada tangan yang mengangkat aku keluar daripada kepompongku yang dahulu. Dan tangan itu ada namanya Saint Michael Angels, dia bilang. Ada amin, saudara? Jadilah seperti itu, saudara. Ramai orang mencari damai sejahtera. Seperti tenggelam dia di laut gelora hidupnya. Perlu ada tangan-tangan. Jangan kau bilang, apadilah kau punya tugas tuh. Jangan kau bilang, pastor kau punya tugas lah itu. Janganlah kita bilang, penginjil itu tugas kau lah itu. Mari kita angkat tugas ini bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau begitu jadinya gereja kita pasti akan melihat House of Angels yang baru, terbina, tersergam indah. Karena ramai orang yang akan tertarik dengan gereja ini. Yang ada tangan-tangan yang menarik orang daripada laut yang penuh gelora itu. Itu artinya di sini. Rasul Paulus kata, kamu yang ada damai sejahtera ini, walaupun kamu menderita, ingat penderitaanmu itu akan membentuk hidupmu. Engkau akan dapat bertahan. Dan engkau akan memiliki satu karakter yang baru. Menguji iman kamu. Dan bukan itu saja. Semuanya ini karena meneguhkan iman kamu. Memberikan kepada kamu satu pengharapan. Pengharapan yang tidak menghampakan kamu, kata Rasul Paulus. Dan kita berdoa, saudara, supaya kita juga di zaman kita sekarang ini. Mari kita ajar pribadi kita. Meletakkan janji firman Tuhan itu ke dalam perjuangan hidup kita. Dalam kesengsaraan hidup kita. Letakkan itu di tengah-tengah kancah masalah itu. Dan kita tuntut bahwa aku menderita sekalipun. Tuhan akan meneguhkan imanku. Sehingga aku boleh bertahan, endurance.
perseverance, aku milih bertahan. Dan karena aku bertahan di sana, aku membentuk satu karakter, satu penampilan Kristenku. Dan semua orang akan dapat melihatnya. Dan oleh sebab teguh imanku seperti itu, aku percaya pengharapanku, namaku tetap terpampang tertulis di dalam buku kehidupan. Kau bilang begitu. Jangan aku mintalah kita kan, janganlah gunakan medsos atau sosmed apa dia punya kampusan itu. Jangan jadikan sosmed medsos, jangan jadikan ia sebagai apa dia kampusannya itu. Kalau engkau marah kan, janganlah gunakan sosial media. Aku tidak suka gereja Saint Michael ini. Bagus kau tukarlah gerejamu jadi yang lain lagi. Karena kau tidak menolong aku. Janganlah begitu. Ya. Ini kan rumah kita. Rumah kita jaga. Macam politik lah. Tapi saudara, itulah maksudnya. Ya. Dalam aku kesakitan, Tuhan menyertai aku. Dalam aku bertangisan, kalau ada perkataan Melayu begitu. Kalau aku dalam bertangisan, saya tahu Tuhan mengasihi aku. Dalam aku kebingungan, saya tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Dalam aku segala kesalahan dan segala kesusahan hidup, surga tetap destiny aku, tetap tujuanku. Saudara, kalau kau tampilkan kehidupan yang seperti itu, ada orang lain yang seperti yang saya sebutkan itu tadi itu, yang sedang berenang tenggelam dalam laut gelora hidup itu. Ada orang lain di sana mendengar, melihat kamu. Dan bila kamu digapainya tangan kamu itu, mengangkatnya dari keruk kehidupan itu, itulah kesaksian yang sangat berkuasa, saudara dan sekalian. Semua kita masing-masing kita ada peranan, memainkan peranan yang seperti itu. Mungkin hari ini atau sekarang ini, mungkin ada di antara kita yang mendengar khotbah ini, yang memikul kesusahan dan kesedihan, yang memikul ketakutan, yang memikul ke hati yang kecewaan itu. Dengarlah apa kata Rasul Paulus. Ada damai sejahtera untuk kamu. Cari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan walaupun kamu melalui jalur-jalur kehidupan, kesengsaraanmu itu akan membentuk kau punya ketahanan iman. Membentuk kau punya penampilan karakter. Dan meneguhkan iman pengharapanmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, yang kita boleh belajar di sini adalah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan di sini, saya bacakan ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu. Tadi Paulus kata dan lebih daripada itu. Sekarang bukan hanya itu. Kita malah bermegah dalam Allah. Karena oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Mari kita lihat ayat ini. Dia kata, dan bukan itu saja. Yang bukan itu saja itu kita akan lihat ke belakang ayat 1 sampai ayat 10. Bukan itu saja kata Rasul Paulus. Kita sekarang bermegah. Bermegah ini bukan bongkak. Bermegah ini bukan sombong. Bermegah ini bukan yang negatif. Bermegah ini dalam perkataan yang lain, kalau kamu ada peluang untuk melihat komentari-komentari yang lain, perkataan bermegah di sini juga berarti rejoicing, suka hati, bergembira. Ya. Bukan itu saja kata Rasul Paulus, kita malah bergembira dalam Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita.
Kenapa bergembira begitu? Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dalam Wahyu dikatakan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Jadi Rasul Paulus ini sepertinya dia tahu apa yang terkandung dalam rahasia kerajaan Allah. Dia bersetuju dengan apa yang tertulis dalam Wahyu. Semua orang yang percaya namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Artinya semua orang yang sudah didamaikan dengan Allah telah menerima pendamaian itu. Bukan perdamaian, pendamaian. Jadi saya selidik apa bedanya pendamaian dengan perdamaian. Jadi perdamaian itu katanya itu adalah langkah-langkah berdamai. Perdamaian. Pendamaian itu adalah satu keadaan di mana kita sudah berada di dalam keadaan damai sejahtera. Pendamaian. Jadi orang yang sudah diterima, didamaikan dengan Allah itu berada dalam keadaan pendamaian. Jadi oleh sebab itu, saudara dan sekalian, dengan kata lain Rasul Paulus mengatakan di sini tentang keselamatan kita lah. Kita yang sudah diselamatkan ini, kita harus bergembira, bersyukur karena nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Kita telah didamaikan. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Artinya saudara, hari ini, sekarang ini kita tidak lagi lari meninggalkan Allah, tetapi kita lari menuju kepada Allah. Kalau dulu kita sengsara, kita komplain, kita tinggalkan Allah, kita menjauhkan diri dengan Allah. Tetapi sekarang kita tahu sudah bahwa kita yang sudah diselamatkan ini kita ada damai sejahtera. Oleh sebab yang demikian saudara, kalau kita berhadapan dengan apa sekalipun cabaran hidup, kita tidak lagi melarikan diri dari Allah, tetapi kita berlari kepada Allah. Kita tidak lagi hidup dalam keadaan yang memalukan. Kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan keyakinan. Kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang kosong dan hampa. Kita sekarang hidup di dalam kehidupan yang sudah dibenarkan dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Hari ini pulanglah dengan pikiran, kemampuan kita, pengertian kita seperti itu, saudara dan saudara sekalian. Jadi pintu damai sejahtera ini sudah terbuka kepada kita semua. Tapi mungkin ada di kalangan kita yang merasakan pintu terbuka itu belum pernah terbuka. Sentiasa tertutup. Mungkin ada di antara kita barangkali yang bergumul membuka pintu itu. Tetapi ada orang yang sentiasa menutup pintu itu. Ini yang susah saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita harus membantu orang membuka pintu keselamatan. Memberikan setiap kesempatan untuk orang bertobat. Janganlah kita buat yang di sebaliknya. Menutup pintu pertobatan bagi orang. Kita lihat orang ini yang sepatutnya tidak bagus di hadapan Tuhan. Sekarang dekat-dekat dengan Tuhan. Kita bilang, nah ya ada, tengah dia ada, tengah dia ada. Dia bilang. Kalau kamu mengertilah bahasa orang putih itu. Kita menutup pintu pertobatan orang. Kau tidak layak seperti ini dia bilang. Tertutup. Sepatutnya kita yang membuka saudara. Paulus kata kalau Yesus tidak bangkit dari kematian sia-sia. Injil ini katanya. Artinya bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau pintu pertobatan itu kita tutup. Sia-sia kekristenan kita. Kekristenan kita ini hidup bersemai karena ada pengampunan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tiada pengampunan, samalah kita dengan agama-agama yang lain.
Usahalah katanya. Kalau usaha mau bagus, mudah-mudahan kena terimalah kau. Itu agama. Kita lain. Sudah dibuka pintu itu. Dan kadang-kadang antara rakan-rakan atau keluarga sendiri, kadang-kadang kita ada waktu-waktu kita marah dan kita gaduh dan kita kutuk dan sebagainya. Sehingga kutukan itu kan, dia bilang mudah-mudahan dia bilang kau pergi neraka. Kalau dia berdoa pun, ya Tuhan Allah, Engkau kan mengetahui segala-galanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bibir. Tapi dalam hati, mudah-mudahan bila dia pandu kereta, telanggar dia eksiden mati. Tapi tidak disebut, tidak keluar di mulut, dalam hati. Ya, itu kan menutup pintu. Jadi kalau kita sentiasa buka pintu untuk orang akan putar balik. Dia bilang, jangan buat begitu. Sebab selalu kau buat begitu, kau nampak lembek, dia bilang. Nanti dia naik kepala kau itu lain kali, dia bilang. Bagus, satu kali biar dia rasa. Dia bilang. Dan kita pun rasa macam sedap mendengar kata-kata seperti, aku balikin bisa satu kali, dia bang. Dia satu kali punch cukuplah. Selama-lama dia ingatlah itu. Kita bilang kan, tapi kita sudah kalah. Iblis yang menang. Saudara, petang ini bukan malam ini. Petang ini saya mau kita bimbing, kita semua bimbing satu sama lain dalam doa kita. Ya. Kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kekal di posisi itu. Kamu ada damai sejahtera, sentosa Allah berada dalam kamu. Bila kamu sengsara sekalipun, kamu akan diuji iman kamu. Kamu boleh bertahan, karakter kamu terbentuk, pengharapan kamu tidak terganggu. Itulah jalan hidup kita. Kita berdoa seperti itu. Tetapi kalau ada di antara kita di sini yang kau rasa, aku belum sampailah di sana. Aku belum sampai sana tahu. Selama ini aku belum. Tidak pernah begitu. Oke, kamu boleh ikut doa ini juga. Semoga dengan doa ini kita semua diberi kekuatan keluar dari pintu ini dengan harapan yang baru, berjalan dengan tubuh badan yang yakin. Kita keluar tahu bahwa damai sejahtera itu ada pada kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur. Damai sejahtera yang Engkau telah berikan kepada Engkaulah Allah yang baik. Selama-lamanya Engkau baik. Di mana-mana pun Engkau baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Di sini bersyukur untuk mereka yang sudah mendapat karunia damai sejahtera sentosa ini. Tetapi kepada saudara dan saudara kami yang sedang mencari kedamaian ini. Ketentraman ini. Sentosa ini. Biarlah Engkau sentuh hati mereka waktu ini juga dengan begitu indah mujizat yang paling kuasa mengubah prinsip pendekatan mereka tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.